Halo teman-teman Setara, masih sama Mbak Kanita, sama Mas Raza. Ini kita mau relax aja nih. Emang dari tadi udah relax juga sih. Nah, karena kita sama-sama muda-mudi nih ya, aku kayaknya generasi milenial ke Z gitu nih. Kalau Mas Raza sama Mbak Kanita mungkin sama juga ya, kayak sepantaran Enggak, Z. lebih Masih kayaknya 20-an masih 20-an sama. lah, Oh, iya, masih masih 20-an. sama. Kita- Iya. Ya udah kita muda-muda lah. Iya, Kita muda-muda lah. Muda-mudi. Nah, Betul, ini betul. seberapa penting sih menurut Mas Raza sama Mbak Kanita peran muda-mudi dalam memajukan toleransi dan kebinekaan? Saya rasa pemuda tuh harus ibaratnya mengambil peran sebanyak-banyaknya dalam mewujudkan kebinekaan sama mewujudkan toleransi itu. Karena saya lihat kalau kita udah di level ibaratnya bapak-bapak ya, kalau misalkan di organisasi level pengurus besar, itu mungkin cakupannya udah sangat luas banget gitu, mengurus semua elemen organisasi sampai bawah. Tapi kalau kita udah di level pemuda, apalagi kalian yang bergabung dalam organisasi kepemudaan, itu peluangnya sangat banyak sekali gitu dalam mengambil peran itu. Entah kalian nanti membuat sebuah program di program kerja tahunannya tentang ibaratnya kebinekaan, toleransi itu sangat bagus. Entah kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana, entah itu seperti Kemah Lintas Iman, FGD, toleransi, diskusi-diskusi dengan kawan-kawan kita lintas iman itu justru sangat disambut baik gitu, sangat luar biasa gitu. Karena memang saya melihat bahwa di elemen pemuda ketika kita membicarakan perdamaian dan toleransi, itu udah nggak ada lagi diskriminasi. Kita udah benar-benar inklusi dengan agamanya masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing. Dan level tertinggi di toleransi itu adalah komedi. Ketika kita udah ibaratnya saling menerima dengan kawan kita, itu kita saling ada candaan antar agama. Makanya itu ibaratnya sangat luar biasa lah kalau misalkan kita mengambil peran itu pada saat kita menjadi seorang pemuda gitu, ataupun pada saat generasi muda sekarang mengambil itu untuk kebinekaan Indonesia. Seperti itu. Aku setuju banget tuh komedi ya. Karena emang humor tuh tanda kita udah nyaman sama orang Betul, lain. Kalau iya. belum Iya. nyaman pasti kan kayak ngomong gini takut nyinggung. Iya. Itu tanda berarti mereka udah cocok ya, udah terbangun tuh kedekatannya gitu. Dan emang sih biasa kalau teman-teman yang aktif di lintas iman tuh juga cerita gitu ya, ketika udah deket tuh nggak tersinggung lagi gitu. Dan emang bukan dalam konteks menghina ya, jokesnya Iya, emang jokes yang betul. kayak jadinya cair aja gitu Iya, kan. jadi emang itu yang saya menemukan ya, pengalaman saya itu yang saya temukan pada saat saya berkecimpung dengan kawan-kawan saya di lintas iman. Level tertinggi toleransi di kita itu komedi, semua dikomediin, segala apapun kegiatan ibadah ataupun kegiatan apa. Memang kalau misalkan kita lihat pandangan publik itu tidak baik, tapi ketika kita berinteraksi itu yang mencairkan kita menjadi suasana menjadi hangat tuh di situ. Makanya wah itu hangat banget pokoknya lah. Kita kalau misalkan teman-teman menemukan itu nanti kalau misalkan pada saat kegiatan-kegiatan lintas iman. Berarti Mas Raza juga aktif ya di kegiatan-kegiatan antar iman Iya. gitu ya. Alhamdulillah cukup banyak sekali kegiatan. Hampir setiap bulan kita menerima, kalau di organisasi ya, hampir setiap bulan kita menerima kurang lebih 2-3 undangan kegiatan lintas iman. Makanya cukup benar-benar kita harus mengambil peran yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk memperjuangkan perdamaian. Oh, ini organisasi maksudnya Hudam ya? Iya, Maksudnya- Hudam. Jadi Hudam itu kalau di Ahmadiyah itu salah satu badan otonom di bidang kepemudaan. Itu usianya 15 sampai 40 tahun untuk laki-laki. Untuk Hudam itu pemudaan. Dan Hudam ini artinya pelayan. Kalau itu dalam bahasa Urdu sih, nggak salah. Ya, jadi seperti itu ya untuk Hudam di Ahmadiyah ya. Iya. Jadi bagus nih kalau dapat undangan harusnya diterima gitu Diterima. ya. Dan harus hadir di situ. Iya benar, jangan Iya. takut-takut. Mungkin kayak belum berani pedein dulu. Kadang-kadang Pede. emang kita harus ngelawan Iya. nggak pedenya kita dulu. Betul. Kayak kadang-kadang itu cuma jadi kayak kerangkeng buat kita sendiri kayak Iya. "Aduh, kayaknya aku nggak diterima deh. Aduh kayaknya ini deh. Padahal kalau kita coba, padahal ternyata bisa kok Bisa. diterima juga sama Iya. orang gitu. Betul. Jadi emang harus berani dulu ya kalau dapat undangan datang. Nah, cuy kalau dari Mbak Kanita nih Mbak, menurut Mbak kenapa sih muda-mudi itu penting untuk terlibat di kemajuan toleransi? Oke. Kalau dalam fenomena intoleransi yang saat ini ya Mbak, kaum muda ini kan seringkali menjadi pihak yang terlibat ya, dan menjadi pihak yang memang berdampak besar untuk mempromosikan perdamaian ataupun sebaliknya seperti itu. Dan dengan melibatkan anak muda gitu untuk terlibat dalam advokasi perdamaian dan toleransi ini gitu, itu akan menjadi suatu modal dan harapan yang besar terutama bagi bangsa Indonesia juga, karena kita tahu bahwa anak muda ini kan memiliki pikiran yang
inovatif, kreatif dan sebagainya. Dan ini menjadi ya modal gitu untuk bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Karena sebagaimana kita tahu bahwa peran anak muda ini bisa dibilang sebagai pemutus mata rantai intoleransi gitu, sebagai bagaimana dia berperan untuk menjadi agen perdamaian. Dan selain itu juga dia bisa menjadi tulang punggung untuk untuk memegang nilai-nilai pluralisme yang memang sudah tumbuh di Indonesia itu tersendiri. Seperti itu sih. Jadi sangat besar sebenarnya, sangat kuat untuk peran anak muda. Aku tuh juga terinspirasi Mbak, aku jadi keinget nih dari Mbak share gitu ya. Kayak anak-anak muda nih kalau dilibatin mereka kreatif banget, aku setuju banget sih. Kayak misal sekarang tuh kita banyak pakai media-media sosial ya, daripada media sosial dipenuhi oleh narasi-narasi yang intoleran gitu, narasi yang radikal. Ketika anak muda ini pandangannya tadi positif ya, toleran, mereka bisa menggunakan digital ini untuk hal yang baik, bukan hal-hal yang kayak semakin tadi radikal dan intoleran. Mereka bisa bikin narasi-narasi alternatif. Dan mereka punya ide yang unik banget gitu. Aku demen deh kalau ngobrol sama teman-teman yang generasi Z juga ya. Kayak mereka bisa bilang kayak pakai TikTok buat kayak gini nih kontennya nih. Jadi mereka cara menyampaikannya juga dengan cara-cara yang fun, yang menarik juga. Dan tentu kalau kita mau ngajak mereka untuk terlibat dalam pemajuan toleransi harus dengan cara-cara yang ngena juga ke mereka nih. Jadi pakai karena mereka juga ahli juga nih di bidang-bidang gadget-gadget gitu ya. Kita harus belajar juga nih pakai yang kayak gitu buat mereka gitu. Jadi lebih deket lah, lebih kena ke mereka juga. Jadi ya itu pentingnya juga sih, penting anak muda buat ikut supaya mereka juga bisa kontribusi ide-ide kreatif mereka menjangkau semakin luas generasi muda untuk memajukan toleransi. Karena kalau pakai cara-cara yang kuno ya, maksudnya masih tradisional, itu kurang menjangkau buat anak-anak muda sih, karena mereka caranya udah beda ya. Jadi butuh pendekatan-pendekatan juga yang menarik dan mereka harus dilibatkan untuk ngasih ide nih cara-cara menariknya gimana sih. Aku setuju banget tuh. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih tadi di Kudam, Mas. Nah, kalau Mas Raza kan di Kudam, Mbak Kanita ini Lajna Imailah. Mungkin dikenalin dulu Mbak Lajna Imailah itu apa? Jadi Lajnah Imailah itu adalah perempuan Ahmadiyah, organisasi perempuan yang menghimpun perempuan Ahmadiyah dari usia 15 tahun, sampai seterusnya. Oke, berarti kalau Kodam tadi ada batasan usia atasnya ya, 40 tahun. Kalau di Lajna berarti setelah 40 pun masih di Lajna Imailah. Jadi paling perbedaannya sebutan, oh ini Lajnah muda, ya ini Lajnah senior nih. Senior. Ini menarik nih, karena kalau teman-teman muda-mudi punya ruang sendiri ya, kalau Kodam kan ada ruangnya sendiri ya. Ada yang tadi lebih senior tuh beda lagi organisasinya. Aku ngerasa kalau teman-teman muda-mudi punya ruang sendiri, mereka lebih bebas untuk berekspresi, lebih berani untuk berekspresi karena ada wadah khususnya gitu. Karena yang aku rasain juga kalau satu forum sama yang senior itu pasti ada sungkan gitu, kayak aduh aku kan masih usia muda, masih minim pengalaman, deh senior dulu deh yang ngomong gitu kan. Nah, ini rasanya sih kalau punya momen wadah sendiri, iya nggak sih Mas, lebih bebas gitu, lebih ngerasanya lebih pede aja punya wadah untuk digunakan pemajuan toleransi gitu. Setuju, karena memang anak-anak muda yang kreatif, yang punya inovasi dan juga punya kemampuannya yang ibaratnya bisa memperjuangkan nilai perdamaian itu ada di anak-anak muda. Karena saya juga melihat bahwa anak-anak muda itu lebih enak atau misalkan lebih gampang menerima perbedaan daripada senior-senior kita gitu kan. Karena di sana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan justru tidak berat-berat. Kayak melintas iman, contoh yang pernah saya ikuti, justru kegiatannya kita ada kegiatan pengabdian masyarakat, ada kegiatan terkait permainan tradisional. Jadi benar-benar kegiatan untuk merekatkan satu sama lain, menjaga tali silaturahmi. Tidak berbahas mengenai perbedaan-perbedaan itu, tapi kita memperjuangkan nilai kemanusiaan di situ. Itu sangat luar biasa menurut saya, karena anak muda punya peranan penting dalam mewujudkan itu, dan diwujudkan dengan cara yang sederhana. Cara-cara yang fun tadi yang asyik. Oke. Nah, Mbak Kanita sendiri nih karena wadahnya masih jadi satu ya dengan yang sudah senior, ada nggak sih perasaan-perasaan kayak minder gitu ya? Terus jadinya cenderung pasif ya, bukan karena pasif yang nggak mau untuk terlibat, tapi pasif yang kayak udah yang senior dulu lah, karena kan aku masih muda, karena kayak aduh yang senior pasti lebih ngerti, ntar aku salah ngomong gitu-gitu ya. Jadi kayak ada momen-momen yang ngerasa kayak kurang pede karena ada yang lebih berpengalaman, biar yang pengalaman dulu. Itu Mbak rasakan nggak?
Ya sebenarnya ya tadi benar. Iya. Sebenarnya kita bukannya tidak mau untuk terlibat, cuman ya itu perasaan-perasaan tidak enaknya aja sih. Mungkin yang memang kita sebagai anak muda itu harus diberhentikan seperti itu. Terus yang kedua, yang mungkin kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang positif. Kita sebagai anak-anak muda ini juga, karena memang apa ya, ketika kita bergaul dengan orang yang positif tanpa ada menjudge, tanpa membedakan, tanpa ada membeda-bedakan lah seperti itu cukup mempengaruhi kita juga untuk bertindak gitu, untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Ya ini yang aku dapat dari Mas Raza dan Mbak Kanita, aku rasa kita sama-sama satu pandangan ya bahwa tentang senior dan junior itu bukan berarti seniornya yang membatasi. Iya, Mereka beda. sudah memberikan ruang juga, Iya, sudah betul. memberikan itu, tapi namanya junior ya, kita Iya, kan ada mentalitas iya, juga. Betul. betul. Jadi dari kita sendiri sih sebenarnya juniornya sendiri yang walaupun sudah dipersilakan sama senior Iya. pun kayaknya kita masih merasa Iya. minder gitu Minder. Iya, kan. terus ada perasaan kita juga kan sebagai junior, oh ilmu yang kita punya itu Masih tidak, minim iya gitu. masih minim, tidak sebanyak senior. Pengalaman senior tentu lebih besar lah dibandingkan kita. Kita merasa seperti itu kan. Jadinya ya udahlah, senior aja dulu, kita yang muda-mudi di belakang aja menjadi tim hore paling seperti itu kan. Tapi itu emang tantangan anak muda sih, Iya, itu Mbak. tantangan Iya, anak muda. Tantangan. sih. Makanya Betul. cara Betul, untuk ibaratnya melawan itu tuh kita harus benar-benar percaya diri. Iya itu benar. Percaya diri bahwa apapun mau itu salah atau benar, pasti ada Betul. yang bisa kita lengkapi gitu sama-sama. Yang penting kita kayak misalkan kita menemukan pendapat gitu di Iya. antara para senior. Kita memang ibaratnya takut, malu, tapi kalau kita nggak mengeluarkan pendapat, ini nggak akan ada kemajuan. Betul. Makanya kita coba suarakan dulu, mau itu kurang, mau itu lebih, Betul. semuanya serahin sama yang di atas. Ya meskipun prosesnya pasti Prosesnya itu ya pasti panjang Pasti juga, panjang. tapi ya kita sebagai anak muda ya kita mencoba untuk berusaha keluar dulu aja. Iya. Kita berusaha untuk berani, terserah dengan misalkan kita tidak mempunyai pengalaman dulu atau ilmu itu mah belakangan ya Kak Sera ya, Belakangan. dengan seiringnya waktu lah itu mah bisa, yang penting kita berani aja dulu gitu. Betul. Seperti itu. Bener-bener, sebenarnya apa yang aku tanya juga apa yang aku rasakan gitu ya. Aku ngeliat itu juga fenomena bahwa nggak semua sih, ada juga yang udah pede ya, Iya. generasi muda yang pede, berani speak up gitu, Iya. berani untuk share apa sih pandangan mereka. Tapi ada Iya. juga generasi muda yang kayak tadi ya, masih kayak aduh yang senior dulu aja. Betul. Betul. Nah itu aku juga ngerasa itu sih, aku Iya. masih kayak gitu juga kadang-kadang gitu. Dan aku ngeliat teman-teman juga ada yang kayak sepantaran aku yang nggak berani juga karena Iya. kalau forumnya masih banyak yang lebih senior, udah yang senior dulu aja gitu. Betul. Tapi kalau aku juga ngerasa kayak emang kita harus pede gitu. Harus Kalau nggak pede pede, lama-lama nggak belajar Iya, gitu. betul. Padahal pandangan kita bukan berarti jelek juga gitu. Yang penting berani dulu aja Iya, share gitu. Dan betul. aku ngeliat teman-teman yang muda-muda itu yang tadi ngerasanya mungkin minder, pandanganku kayaknya nggak bagus. Padahal ketika mereka bicara bagus loh pandangannya gitu. Jadi sebenarnya kayak stigma terhadap diri sendirinya aja sih. Mereka masih mungkin mereka, padahal aku juga masih kayak gitu. Aku juga ya sih kayak itu kayak pandangan terhadap diri sendiri yang kayak mengecilkan diri sendiri. Padahal Iya. kita berani dulu aja gitu Iya. ya. Kayak keluar dari zona nyaman Zona kita. nyaman. Iya, betul. Zona nyaman kita kan tadi yang masih diem-diem ya, diem dulu lah. Udah yang senior dulu. Tapi kita harus berani loh. Kalau nggak berani ya sampai kapan? Masa mau sampai usia Iya. berapa nggak berani Betul. gitu? Karena Betul. percaya diri tuh emang harus dibangun. Kayak nggak bisa yang kayak oke. Enggak, besok enggak lagi. Iya. Terus pandangannya 20 tahun lagi aku akan berani, enggak akan gitu. Iya. Karena itu harus step by step kan. Iya. Iya. Kalau kamu mau jadi orang yang berani ya pelan-pelan gitu. Iya. Volunteer lah jadi orang yang pertama ngomong misalnya gitu. Besokannya lebih berani lagi. Jadi kan progres kan Iya, sehari betul. demi sehari. Jadi harus ada motivasi itu sih, enggak yang kayak oke, nggak apa-apa hari ini belum berani, nanti pasti aku berani. Besokannya nggak berani lagi, nggak berani. Jadi emang harus diputus dengan Iya. oke pede aja ngomong gitu. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Terserah Betul. nanti kayak gimana ya. Iya, dan aku ngerasa ini juga dari juniornya ya, dari sisi-sisi generasi mudanya. Dari generasi yang lebih senior, aku rasa ada peran juga sih untuk mengatasi yang si minder-minder ini ya, yang generasi kayak kita yang masih minder gitu. Dengan kayak mungkin disebut namanya itu ngaruh sih. Iya nggak sih? Ngaruh. Ketika aku tuh kayak kalau nggak disebut kadang aku diem aja. Tapi kalau disebut kayak oke host berarti harus ngomong nih gitu Iya, kan. benar. Iya, Gitu. betul. Jadi kayak berarti nodong gitu ya. Iya. Gimana? Mas Raza gimana Mas Raza? Iya. Mbak Kanita, Iya, jadi kan betul. kita jadi iya Pak menurut saya gitu nggak Iya. sih? Iya. Jadinya itu bantu banget sih. Jadi aku ngerasa yang generasi junior punya peran juga nih untuk lebih berani, yang senior juga mendorong gitu, Betul, memberikan mendorong ruang tentunya. gitu, disebut namanya. Aku pernah ada di momen itu juga gitu ya, sama-sama muda-mudi tapi dia lebih muda juga dari
aku ya. Dia bagus banget punya pandangan. Aku ngeliat nih di laptopnya udah ketik-ketik saran dia, kepikiranku gitu kan. Terus kayak kok dia nggak ngomong-ngomong, padahal idenya bagus gitu. Terus aku ngomong-ngomong, aku gituin kan, ngomong-ngomong, gak gitu. Terus aku bilang, ayo ngomong aja, pede aja, pasti nggak pede gitu kan. Nah terus aku aja yang bilang, iya sama teman-teman di forum nih, ini tuh teman kita nih ada ide, bagus nih idenya nih, ayo gimana coba gitu kan. Jadi akhirnya ngomong, bagus nih, dia juga udah dipersilakan pede gitu. Jadi kayak emang harus disebut juga namanya, ada usaha dari seniornya juga untuk kayak memastikan yang junior nih berani ngomong juga gitu. Kalau ada momen itu mereka juga berani sebenarnya gitu kalau didorong. Jadi harus ada keterlibatan dua-duanya. Kerjasama lah antara keduanya. Dipaksakan sih harus. Bener. Itu kuncinya. Iya, harus dipaksakan. Karena kalau nggak gitu nggak jalan-jalan. Iya. Oke. Mungkin kita sampai di kita udah sharing banyak nih soalnya nih. Mungkin ada merangkum atau kayak pesan-pesan dari Mas Raza atau Mbak Kanita ke teman-teman setara. Baik untuk teman-teman setara maupun yang saat ini nonton ya di channel YouTube, sebagai seorang pemuda kita harus mengambil peran yang sebanyak-banyaknya dalam memperjuangkan toleransi dan keperdamaian. Karena hanya kita sebagai pemuda yang ibaratnya bisa menduduki posisi-posisi penting, entah itu di pemerintahan, entah itu di setiap organisasi masing-masing di masa yang akan datang gitu. Perjuangan yang kita lakukan pada saat kita masih muda itu akan berpengaruh oleh kebijakan-kebijakan yang akan datang di kemudian hari. Oleh sebab itu, entah prosesnya dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan perdamaian ataupun membuat program-program kerja di organisasi masing-masing berkaitan dengan menyuarakan kebinekaan, menyuarakan toleransi, itu akan menjadi salah satu proses yang sangat baik untuk terus kita wadahi bersama-sama. Karena memang di Indonesia ini perlu ruang-ruang perjumpaan ya, ruang-ruang perjumpaan antar sama pemuda, antar sesama tokoh untuk ibaratnya membantu kawan-kawan kita yang tentunya ada yang didiskriminasi, ada yang dipersekusi, untuk sama-sama dirangkul demi mewujudkannya perdamaian di Indonesia. Ini sangat penting. Oleh sebab itu, saya masih keinget kata-kata Gus Dur sih semuanya. Karena Gus Dur sesuatu yang saya sangat kagumi gitu. Beliau mengatakan bahwa tidaklah penting melihat agamamu atau sukumu, selagi kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, maka lakukanlah gitu. Orang tidak akan menanyakan apa itu agamamu. Itu menjadi poin penting dalam mewujudkan perdamaian, karena Gus Dur memang seorang bapak pluralisme Indonesia gitu kan, di mana beliau memperjuangkan hak-hak minoritas dan juga menyatukan kebinekaan ini menjadi harmoni di Indonesia. Karena memang semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara itu Pancasila. Oleh sebab itu, dari hal yang sederhana, hal yang sekecil apapun, kita harus terus menyuarakan nilai-nilai Pancasila itu demi terwujudnya keberagaman di Indonesia. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, dari Mbak Kanita, Mbak. Oke, untuk teman-teman semuanya yang menonton, mari kita sebagai anak muda menggaungkan nilai-nilai perdamaian, pemajuan kebinekaan dan toleransi, karena sebagaimana kita tahu bahwa kita ini sebagai anak muda memiliki modal dan harapan yang besar, karena kita adalah sumber daya manusia yang berpotensi besar juga. Jadi jangan perlu takut, terutama untuk kaum-kaum minoritas, untuk kita terbuka, inklusi, membangun ruang yang aman dan nyaman untuk semuanya, karena kita harus percaya bahwa ruang inklusi ini adalah salah satu hal yang penting juga untuk kita untuk memajukan nilai-nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Dan saya juga ingat salah satu kutipan dari Gus Dur juga, kata itu juga sama juga. Jadi pada intinya yang berbeda itu jangan dipaksakan untuk sama, dan yang sama juga jangan dipaksa untuk dibeda-bedakan. Seperti itu. Oke, makasih banyak Mbak Kanita, Mas Raza. Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, teman-teman Setara Institute rutin mengadakan talk show, bincang santai dengan beragam narasumber seputar isu-isu kemajuan HAM, toleransi, kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan notifikasi terkini, jangan lupa subscribe, boleh juga di-like dan share sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan inspirasi dan juga pesan-pesan dari talk show Setara ini.